Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu guru semua. Di siang hari yang panas ini, alhamdulillah masih semangat untuk mengikuti kegiatan tambahan. Adapun agenda kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi budaya positif dari rekan kita CGP Angkatan 11 Ibu Anita Lestianingsih dari Kabupaten Bogor. Salawat serta salam saya aturkan kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Cibudut, Bapak Wawan Suwihartono MPD, serta rekan-rekan Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati. Kita langsung ke rangkaian acara pertama. Marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wawan Suwihartono MPD. Kepada Bapak Wawan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Yang saya hormati, mudah-mudahan selalu memuliakan Bapak Ibu Dewan Guru yang alhamdulillah pada siang hari ini memenuhi undangan wanita untuk mengikuti kegiatan bersama-sama terkait dengan diseminasi budaya positif. Jadi kalimatnya aja udah susah gitu ya, diseminasi tenang. Dari tadi saya pikir kayaknya gitu ya, supaya nanti pas saya pembukaan bisa menerangkan sedikit tentang diseminasi itu menang. Jadi biarkan nanti pembukaan kita aja. Budaya positif. Kalau budaya positif sih setahu saya yang jadi budaya pembiasaan apa saja yang sudah dan atau yang akan kita terapkan atau yang pernah kita lakukan di lingkungan satuan pendidikan SMPN 1 Cibudut ini. Mungkin itu ya selintas dari saya, nanti lebih diperjelaskan oleh Bu Anita. Ada seorang guru yang berbeda cara penanganannya. Dia tanya dulu baik-baik dan sampai si anak itu mengatakan, iya saya terlambat karena tadi malam tidurnya kemalaman gitu. Jadi ada sebuah pendekatan yang kita lakukan sehingga memotivasi anak untuk mendapatkan sendiri permasalahan yang muncul pada diri dia, kemudian dia diberikan alternatif solusi. Jadi solusinya itu dia dapatkan juga sendiri maksudnya. Jadi dia mengungkapkan salahnya, kemudian bagaimana cara anak itu memperbaiki kesalahannya. Nah itu kalau saya bisa melihat garis besarnya seperti itulah intinya. Cuma mungkin nanti kan akan lebih dibahas secara detail gitu ya, secara mendalam oleh Bu Anita. Cuma di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dalam setiap apapun yang akan kita terima informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik itu dari teman-teman kita guru penggerak atau calon guru penggerak atau ketika kita ada undangan MDP dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah kesediaan kita untuk menerima apapun yang nanti akan disampaikan, sehingga terjadi sebuah kolaborasi pemahaman dan terjadi komunikasi interaktif antara si penyaji dengan kita yang nanti akan mendengarkan. Peluang-peluang apa saja yang nanti akan terjadi dan bagaimana cara kita menyelesaikannya. Karena hasil akhir dari kegiatan CGP sebelum ke GP itu bisa memberikan imbas, mempengaruhi kita lingkungan yang ada di SMPN 1 Cibudut ini, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai apa yang sudah mereka sedang sekarang jalani. Jadi hal sangat baik gitu ya, sangat baik untuk kita semua pelajari, sehingga saya meminta kepada sesi kurikulum ya, atau PKS di bidang kurikulum
pada saat ini berkumpul bersama dengan kita untuk membahas tentang diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan kita ke depan ini bisa mengimplementasikan. Yang penting adalah implementasi praktik nanti kita di lapangan sesuai dengan kemampuan dan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin tertarik gitu ya untuk mengetahui tentang diseminasi budaya positif yang nanti mudah-mudahan kita bisa implementasikan di sekolah tercinta ini sehingga SMP Negeri 1 Cigudeg ke depan bisa jauh lebih bagus lagi, terutama dalam pendampingan terhadap putra-putri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua di hari ini agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Selanjutnya ini adalah rangkaian acara puncak, yaitu yang ketiga, sesi materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita, calon guru penggerak angkatan 11 Ibu Anita Lestianingsih SPDSI. Dipersilakan Bu Anita untuk materinya. Bisa memberikan tepuk tangan dulu biar semangat Bu Anitanya. Terima kasih banyak atas sambutan luar biasanya. Bapak Ibu izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf untuk yang sebelah kanan saya terbaca. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cigudeg dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Cigudeg. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi atau bahasa kitanya mungkin lebih enak. Saya ingin berbagi apa yang sudah saya ketahui, apa yang sudah saya pelajari. Ini ternyata memberikan banyak manfaat itu untuk saya pribadi. Nah, tidak ini saya akan berbagi mengenai budaya positif. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin olahraga sejenak. Bapak Ibu mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Kita olahraga sejenak ya Bapak Ibu. Nah, ya benar. Kita olahraga, kita ikuti istilahnya di sini ada yang namanya senam otak. Kita bisa lihat deh. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat antara otak kanan dan otak kiri. Baik, suaranya baik, bisa diikuti. Fokus. Lanjutkan. Jempol dengan kelingking, jempol dengan kelingking. Perhatikan kanan dan kirinya. Jempol dengan kelingking. Ya. Kita coba. Ayo, kelingking dan jempol. Error.
mulai keder. Kedua, lanjutkan. Dua. Nembak. Tembak dan dua. Hidung dengan telinga. Gantian. Gantian kanan kiri. Telinga gitu. Nah. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru dan ternyata semuanya fokus. Kita mulai untuk apa saja yang akan saya bagikan hari ini. Jadi budaya positif itu terdapat beberapa topik utama. Nah, yang akan kita pelajari bersama hari ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian akan dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, di dalamnya ini banyak sekali mengandung ilmu, terutama untuk kita sebagai seorang pendidik. Dilanjutkan dengan membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi untuk tujuan yang akan kita capai pada siang hari ini, yang pertama, semoga kita dapat menjelaskan makna dari kontrol menurut teori Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang sering terjadi di sekolah. Bahkan kita sebagai pendidik, terkadang kita merasa kita sudah melakukan hal yang baik. Ternyata saat ditelusuri lebih lanjut lagi, oh ternyata kemarin baik menurut saya sebagai guru, tapi kita lupa menurut siswa mungkin itu belum baik. Nah, itu. Kemudian di sini kita dapat menjelaskan makna dari disiplin positif serta mengamati bagaimana penerapan yang terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, mengenai miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser menyebutkan bahwa yang pertama, ilusi pertama itu kita beranggapan bahwa guru itu mengontrol murid. Selama ini kita terbiasa dengan di sekolah itu, mohon maaf, mungkin sedikit kita menegur atau memerintah. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan yang bernilai positif itu menghasilkan sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Ternyata di sini perlu kita tegaskan bahwa positif itu menurut siapa. Jadi saat misalkan ada anak yang melanggar satu peraturan, tiba-tiba kita bilang silakan lari lapangan 2 kali. Itu mungkin positif menurut kita. Kita beranggapan dengan melakukan teknik hukuman seperti itu, anak-anak besok tidak mengulangi. Tapi ternyata anak itu mungkin besok tidak mengulanginya lagi. Tapi tidak mengulanginya bukan karena sadar bahwa perbuatannya salah, karena takut dihukum. Nah, sebenarnya ini yang harus kita perbaiki di sekolah. Kemudian ada ilusi lagi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah, dan itu akan menguatkan karakter. Jadi sebenarnya yang betul kita itu harusnya memberikan bisa dibilang bukan kritik, tapi mengantarkan anak untuk memperoleh solusi dari apa yang mereka sedang alami. Kritik yang kita
berikan kepada siswa belum tentu itu adalah sesuai dengan apa yang sedang dia alami. Dia mungkin benar tidak mengerjakan PR, tapi kita flashback. Kenapa? Kita tanya secara personal. Kemudian yang terakhir di sini ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai mentang-mentang misalkan saya wali kelasnya, saya gurunya, saya berhak mengendalikan anak didik saya. Dan itu sebenarnya kurang baik untuk dilakukan di sekolah. Ibu, nah di sini ada kata-kata bijak. Bila kita ingin membuat kemajuan, lakukanlah secara perlahan, sedikit demi sedikit. Ubahlah mulai dari sikap dan perilaku Anda. Kemudian, bila ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi maksudnya begini, kalau misal sebelum saya merubah anak murid saya dulu yang memberi contoh, saya dulu yang berubah. Nah, besok jangan telat, ya berarti saya dulu yang datangnya tepat waktu, itu akan lebih enak. Jadi anak itu saat melihat gurunya sudah di dalam kelas, dia datang terlambat, dia yang akan malu sendiri. Apabila itu dilakukan terus-terusan, bukankah sekolah kita akan menjadi lebih baik nantinya? Jadi tanpa ada teguran, tanpa ada omelan, jangan. Nah seperti itu. Kemudian ada dari Stephen di sini, ubahlah bagaimana cara Anda untuk melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan kejelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next. Nah di sini bagaimana kita berubah dari yang awalnya stimulus respon menuju ke teori kontrol dari Dr. William tadi. Kita bisa bandingkan Bapak Ibu. Di kolom sebelah kiri untuk stimulus respon, ternyata kebutuhan kita dianggap sama. Padahal kalau dari teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kita itu gak bisa menyamakan apa yang saya pikirkan harus sama dengan yang teman-teman pikirkan. Nah, kemudian yang kedua, semua orang menurut stimulus respon melihat hal yang sama. Ini berkaitan dengan sudut pandang. Sedangkan di teori kontrol, itu setiap orang dapat melihat satu hal itu dengan berbeda. Walaupun yang dilihat sama-sama. Misalkan di sini ada mikrofon. Kalau saya bertanya, apa yang kalian ketahui tentang mikrofon? Mungkin sebelum menyampaikan pendapat, setiap kepala itu berbeda definisinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu jika menggunakan stimulus respon. Nah, pada teori kontrol di sini, semua perilaku itu memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ya tergantung dari perilaku individu itu sendiri. Kemudian di sini selanjutnya orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Kalau teori kontrol menyebutkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, next, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau pada teori kontrol di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, untuk yang bawah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol sendiri, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sangat jauh berbeda antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan yang terakhir di situ, model berpikir pada stimulus respon adalah menang atau kalah. Jadi kalau ibaratnya pertandingan, kalau saya menang ya berarti Anda kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, bukan. Kalah bukan berarti kalah, tapi semuanya menang. Lomba ada yang menang, ada yang kalah, tapi pada dasarnya kita sama-sama menang. Karena kita bisa ikut berpartisipasi dalam lomba itu. Intinya itu sebenarnya. Kalau misal kita bandingkan. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang teori kontrol, mungkin saya kebetulan Bapak Ibu berpasang-pasangan. Boleh minta tolong mengangkat tangan sebelah kanan. Ya.
Baik, ada berdua. Salah satu teman kepalkan tangan kanannya, kemudian teman lainnya berusaha untuk membuka kepalan tangan temannya. Bayangkan kalau di dalam kepalan tangan itu ada benda yang paling berharga yang Anda miliki. Bisa dilakukan 30 detik, kemudian bergantian. Baik. Oke. Kita coba. Hadiahnya apa? Hadiahnya Cleo. Minum. Oke, hadiahnya silakan. Nah, baik. Bisa bergantian. Nanti gantian. Yang satu bersama membuka kepala teman sebelahnya. Yang mengepal itu adalah barang berharga saya. Jadi apa yang ada di berikan? Oke, baik. Oke. Oh, baik, cukup paham. Oke, silakan. Nah, di sini apa yang sebenarnya barusan kita laksanakan? Jadi itu adalah contoh dari penerapan teori kontrol. Bagi tadi teman-teman saat mengepalkan, kemudian ada fungsi bahwa apa yang ada di dalam itu barang berharga Anda. Teman-teman silakan buka. Nah, tanpa dikasih tahu, apakah ada yang dengan rela membuka? Maksudnya memberikan itu? Ada. Artinya apa? Ternyata yang bisa mengontrol saya itu siapa? Saya atau orang lain? Nah, itu maksudnya dari teori kontrol ini kita bisa lihat tergantung dari bagaimana pola pikir kita. Itu teori kontrol. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Ya, misalnya bagaimana caranya supaya tidak dibuka atau tidak berhasil. Karena walau bagaimanapun beda berharga itu ya luar biasa ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan yang legenda, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kemudian, sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin. Self itu diri sendiri ya. Artinya disiplin itu bisa mulai dari diri sendiri. Yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan untuk diri kita sekeras-kerasnya melaksanakan disiplin. Tetapi semua itu akan sama saja, sebab jika kita tidak pandai dalam melakukan self-disiplin terhadap diri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Baik. Kemudian di sini definisi merdeka. Ini dari bahasa Jawa. Ya, bacanya gimana Mbak Huti? Merdeka itu jalannya orang mau kepastian pamrih. Ngen uga kuat kuasa mandiri priyonggo. Jadi artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, baik, next. Nah, disiplin menurut Diana Goldstein. Di sini Diana menyatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin. Kemudian berasal dari akar-kata yang sama, disciplo, yang artinya itu murid atau pengikut. Kenapa dibilang murid? Karena yang disiplin di sini kita berusaha untuk memberi contoh. Jadi yang melihat kita harusnya dia bisa mengikuti, walaupun tidak akan sama seperti kita. Nah, kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran. Sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, di sini motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Baik, kemudian apa sih nilai kebajikan universal? Ini ke teori kedua. Jadi nilai kebajikan ini adalah sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu. Dr. William sendiri menyatakan bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki suatu
tujuan. Nah, kemudian menurut dia sendiri, nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun secara alami, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk. Dalam apa di sini mencapai tujuan mulia yang diinginkan oleh kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada beberapa nilai kebajikan. Di sini ada dari 6 institusi. Ada banyak. Pertama dari profil pelajar Pancasila, dari IPO PYP, kemudian 9 pilar karakter dari IHF. Ternyata nilai-nilai kebajikan ini banyak. Yang sering kita dengar ini yang profil pelajar Pancasila. Mungkin sebelum ke yang lain, nah untuk yang profil pelajar ini apakah siswa kita sudah memiliki nilai-nilai ini? Sebelum ke siswa, apakah kita sebagai guru juga sudah memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut? Kalaupun belum, sudah ya? Sudah, alhamdulillah. Udah, berarti tinggal bagaimana kita untuk menerapkan. Minimalnya misalkan saya punya nilai kebajikan 1 atau 2, akan lebih baik itu kita terapkan setiap hari, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, mau di sekolah ataupun di rumah, agar apa? Agar orang yang melihat itu bisa keluar motivasi intrinsiknya hanya dengan melihat kita dulu. Nah, di sini ada banyak toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai. Next, Bu. Nilai kebajikan yang lain di sini dari lifelong literacy life skill, ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Kemudian diberikan beberapa petunjuk bahwa untuk mencapai itu kita harus memiliki nilai peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan seterusnya. Ternyata kita tuh sebenarnya sudah punya, semuanya sudah punya modal. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini hebat dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Kemudian di sini yang ke-5 dan ke-6, the 7 essential virtue. Ada suara hati. Ada yang pernah mendengar suara hati? Ada. Kontrol diri. Kontrol diri di sini kaitannya dengan sosial emosional. Rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan, dan empati. Ternyata banyak sekali nilai kebajikan yang nantinya dapat kita implementasikan dalam hal membuat keyakinan kelas. Tidak harus semuanya Bapak Ibu. Yang penting anak-anak kita mengalami perubahan yang lebih baik. 1 sudah cukup. 2, apalagi syukur-syukur bisa banyak. Tapi yang menjadi target kita bukan banyak, tapi anak-anak ini menerapkan tidak. Seperti itu. Sekarang mari kita diskusi. Ada satu pertanyaan, apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Mungkin saya ingin mendengar dari satu teman, menurut Bapak atau Ibu, sekolah kita ini sudah memiliki nilai kebajikan apa saja yang mungkin bisa dilihat dari perilaku siswa, dari ekstrakurikulernya siswa, atau dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan sampai kemarin. Ada yang mungkin mau mencoba berargumen nilai kebajikan apa yang sudah kita miliki di sekolah ini. Siswa-siswa kita sudah bisa apa dari sekian banyaknya yang dari kebajikan. Mengapa Pak Ari? Boleh tepuk tangannya teman-teman? Saya melihat dari perbedaan. Nah, untuk bisa menilai itu dilihat lebih mudah dilihat dari perbedaan berkesinambungan. Kalau saya perhatikan sedang mulai ada perbaikan nilai-nilai kebajikan di sekolah. Alhamdulillahnya
Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru, terutama guru PAI yang sudah membantu untuk sholat duha. Itu luar biasa. Apalagi dari program kepala sekolah kita dari Pak Wawan adalah sholat duha itu nomor 1 yang luar biasa. Yang kedua tentang rutin dan kegiatan serta pembangunan yang semuanya. Dan ditambah lagi kolaborasi para guru-guru, dan terima kasih pada guru PJOK, Pak Adi juga udah membantu pergerakan siswa-siswinya untuk pembangunan semuanya. Berarti dari sini bisa disimpulkan salah satu gotong royong sudah mulai. Guru-guru yang lain juga saya perhatikan, alhamdulillah sudah bisa turun tangannya sendiri meskipun kotor, megang kesolokan itu luar biasa sampai. Dan terutama kepada kawan juga, kadang saya ketika kayak kemarin sakit hingga bisa masuk ke kelas saya sendiri ketika kosong, itu salah satunya. Ditambah lagi guru piketnya, Masya Allah, semuanya sudah bisa berkeliling, tidak hanya untuk siswanya sendiri yang harus membagikan kertas-kertasnya, itu luar biasa. Jadi kalau nilainya Allah Akbar, terima kasih. Terima kasih banyak. Tepuk tangannya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Refleksi umpan balik dari salah satu rekan kita bahwa alhamdulillah memang sekolah kita sudah menerapkan banyak nilai-nilai kebajikan di sini. Nah kemudian next teori selanjutnya mengenai teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian di sini ada satu kasus. Kita coba baca bareng-bareng. Ada satu siswi namanya Iva. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap saat dia berusaha menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva. Kemudian Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakannya. Kemudian di sini Iva malu luar biasa, dan dia minta, di sini dia itu maksudnya Pak Seno meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Akhirnya kelas makin ribut, teman-temannya makin menertawakan. Nah, mari kita refleksi bersama. Menurut teman-teman, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Nah, kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi di sini nanti kita akan membedakan antara hukuman dengan konsekuensi itu apa. Baik, kita refleksi bersama. Menurut kita semua, tindakan dari Pak Seno betul atau tidak? Ya, tidak. Kenapa tidak? Karena itu adalah bagian dari apa bedanya? Ya, hukuman, bukan konsekuensi. Jadi itu hukuman. Yakin, bukan konsekuensi. Oke, baik, next Bu. Tepuk tangan. Mari kita lihat perbedaannya. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Jadi kalau hukuman itu seperti tadi yang dilakukan oleh sampel kita Pak Seno, itu bersifat tidak terencana. Nah itu biasanya dia tidak terencana, tiba-tiba, dan tidak disepakati. Jadi hanya sebelah pihak. Artinya di sini hanya dari Pak Seno saja. Nah beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana. Misalkan kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah di situ ada kesepakatan antara guru dengan anak-anak. Disepakati bersama. Misal, apa yang mau kita sepakati nak untuk pembelajaran IPA? Anak-anak bilang, Bu, nggak boleh terlambat. Misal itu ya. Akhirnya nanti apa konsekuensinya nih kalau ada yang terlambat? Anak-anak sendiri yang bilang, bukan gurunya. Bu, yang terlambat misalnya tambah mengerjakan tugas. Atau kalau misalkan konsekuensi itu ada siswa datang terlambat, otomatis dia kehilangan jam yang sudah terlewat. Yang harusnya kita belajar 60 menit, terus ada satu siswa terlambatnya 20 menit, artinya konsekuensi yang harus dihadapi, dia tinggal
dapat mengikuti pelajaran sebanyak 40 menit. Itu konsekuensi. Jadi kita nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau hukuman, ada siswa terlambat, udah kamu keluar, nak, gak usah ikut pelajaran ibu. Itu hukuman. Kenapa? Karena hukuman itu biasanya dia tidak ada kaitannya dengan kesepakatan yang awal. Kalau kesepakatan biasanya gitu. Jadi kita ada konsekuensi yang harus siswa peroleh atau guru peroleh. Jadi sama seperti itu. Kemudian kalau yang untuk konsekuensi di sini berdasarkan suatu data yang murid dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek karena di sini guru memonitor murid. Kemudian kalau untuk hukuman sendiri dia bersifat satu arah dan biasanya hukuman itu dalam bentuk fisik yang biasanya kita sering sit up atau mungkin lari, nah itu dalam bentuk hukuman. Bisa menjadi konsekuensi bila fisik itu dalam mata pelajaran PJO, PJOK. Jadi memang udah jalurnya, kalau Pak Ade boleh. Karena emang mata pelajarannya PJOK. Misalnya lagi main basket, ada anak telat, tiba-tiba Pak Ade bilang, sok masukkan karir basket 50 kali. Itu kan sama aja sambil melatih kemampuan dia juga. Karena apa? Nah kalau kita nggak bisa. Jadi konsekuensi itu biasanya ada kaitannya. Tapi kalau hukuman terlepas dari itu dan biasanya hanya bersifat satu arah. Nah begitu Bapak Ibu. Baik. Restitusi, materi yang sangat menarik yang perlu kita terapkan di sekolah ini. Apa sih restitusi? Jadi kita perlu tahu dari pengertiannya terlebih dahulu. Proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah arti dari restitusi. Kemudian proses ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi bukan kita yang mengendalikan, tetapi siswa sendiri. Kemudian tujuannya di sini adalah guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara untuk menanamkan nilai disiplin positif. Yang kedua, dengan menerapkan restitusi ini dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Dan yang ketiga, guru dapat menganalisis sikap reflektif dan kritis dalam penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah. Baik, di sini restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian tujuannya adalah memperbaiki hubungan. Restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi tergantung dari kondisi siswa tersebut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri di sini yang paling baik daripada restitusi untuk kepada orang lain. Jadi lebih baik kita ibaratnya merefleksi diri sendiri sebelum orang lain yang merefleksi kita. Kemudian refleksi menguatkan dan mengembalikan murid yang awalnya berbuat salah untuk dapat kembali dan diterima oleh kelompoknya. Baik, next. Ada 3 yang dapat kita lakukan untuk menerapkan segitiga restitusi. Makanya disebut segitiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin bagaimana penerapan ini? Kemarin sebenarnya saya sudah bikin videonya sedikit, ada di link YouTube. Boleh nanti ada beberapa mungkin. Next Bu, nah mari kita simak bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Kita sebenarnya udah melakukan Bapak Ibu, cuma belum tahu aja. Ya. Untuk segitiga restitusi ini, jadi ada contoh kasus. Guru ini melakukan satu tindakan kepada satu siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Kemudian dipanggil siswa tersebut, kemudian diajak berdiskusi. Jadi awal kata diskusi yang dialami oleh Bapak dan murid ini bukan menyalahkan, tapi biasanya ditanyakan, "Nak, kenapa kamu datang terlambat? Kenapa kamu mencontek? Kenapa kamu ini?" Jadi anak yang menjelaskan secara langsung. Kemudian contoh menstabilkan identitas itu kata
saya begini, setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Itu contoh kalimat yang sebenarnya untuk menstabilkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak tersebut kita juga mungkin pernah melakukan, walaupun dalam hal yang berbeda. Kemudian setelah anak mulai turun, nanti kita akan mulai dengan validasi tindakan. Dengan cara apa? Kita tanyakan, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Nanti dia bercerita, misalkan saya nggak ada angkot karena hujan, karena rumahnya jauh. Dia akan bercerita di situ alasan-alasan mengapa dia sampai datang terlambat. Nah, fungsi kita di sini tinggal kita kembalikan kepada si anak. Baik, berarti supaya besok kamu tidak terlambat, baiknya gimana ya? Nanti anak yang akan menjawab, iya Bu, saya akan datang lebih pagi, bangunnya lebih pagi. Jadi bukan kita yang menyuruh anak untuk datang lebih pagi, tapi anak sendiri yang mengucapkan. Kemudian nanti kita bisa arahkan dengan, misal dengan datang terlambat, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nanti anak yang menjawab, tidak Bu. Kemudian kita tanya, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Anak juga yang akan menjawab, saya kurang disiplin. Misal seperti itu ya, saya tidak menghargai teman. Baru nanti gurunya juga memvalidasi lagi. Berarti tindakan kamu selanjutnya bagaimana? Nanti anak yang akan ngomong, iya Bu, saya salah, saya akan minta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Jadi kita tuh hanya mendorong supaya anak itu menyadari apa yang sebenarnya sudah dia lakukan. Ada beberapa kemarin saya sudah melaksanakannya di kelas saya sendiri. Ada 3 anak yang satu upacara sempat 3 kali, ada yang sampai 4 kali dia nggak ikut upacara. Akhirnya saya panggil, saya tanya kenapa. Jawabannya saya nggak punya alma mater. Kemana? Hilang. Akhirnya nanti kita tanya lagi, emang kalau nggak punya alma mater nggak boleh ikut upacara? Kan boleh. Ikut, tetap datang. Ngomong, ungkapkan. Yang penting kamu ini mengikuti kegiatan upacara dulu. Jadi kita nggak yang namanya marah-marah dulu. Kemudian nanti berarti bagaimana sekarang solusinya? Akhirnya dia sendiri ngomong, iya Bu, saya akan pinjam, tetangga saya ada yang. Berarti kan dia mikir sendiri, oh berarti ini anak tuh sebenarnya dia punya keinginan, cuma mungkin kurang dukungan saja dari kita. Alhamdulillah, tadi saya lihat ada. Jadi kadang saya udah lihat yang, oh jangan dulu ke semua siswa, kita lihat dulu ke anak per masing-masing individu. Atau ada, jadi sebenarnya kita kalau menerapkan ini, kita itu akan lebih dekat dengan siswa tanpa harus ada marah-marah, tanpa harus ada, jadi kita tetap akan mood ngajar, anak juga akan nyaman belajar dengan kita di kelas. Seperti ini. Materi berikutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan akan pilihan dan kebutuhan untuk merasa senang. Baik, next Bu. Sebenarnya ada video, tapi karena emang bluetoothnya juga belum nyambung ya. Di next dulu, nanti bisa ditampilkan di akhir mungkin. Baik, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus di dalam pikiran Anda. Artinya yang tahu hanya diri kita sendiri. Tempat di mana Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Di sini bisa berisi orang-orang atau hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Artinya apa? Dunia yang berkualitas itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Ibaratnya ini adalah seperti mood booster. Kalau saya capek, saya cukup dengan beli permen, udah kembali lagi mood kita. Artinya dunia berkualitas kita ya hanya sebatas di situ. Atau ada yang mungkin saya bisa menemukan support system yang terbaik jika apakah harus kumpul dengan keluarga, cerita dengan teman atau bagaimana. Nah, itu dunia berkualitas yang kita miliki. Setiap orang tidak sama dan tidak bisa dipaksakan untuk sama. Begitu ya. Baik. Kemudian di sini ada yang berikutnya, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling tepat
semuanya bisa kita laksanakan. Tapi dari kelima ini mana yang paling tepat atau yang berpihak kepada murid? Teman. Penghukum? Kurang. Membuat merasa bersalah? Sedikit. Teman, kemudian pemantau, yang terakhir adalah apa? Manajer. Nah, nanti akan kita tampilkan bagaimana. Nah, kadang ini saya melihat video ini pertama langsung merefleksi, oh saya sebagai apa? Langsung merefleksi ke situ dan ternyata selama ini saya baru menyadari bahwa apa yang saya berikan kepada anak-anak juga belum terlalu tepat. Karena yang paling tepat adalah posisi kita sebagai manajer. Seperti itu. Baik, Alvin punten. Nah, perhatikan, ada satu siswa terlambat datang ke sekolah. Jika posisi guru sebagai penghukum identik dengan kamu lagi, selalu terlambat, nadanya keras. Kemudian anak belum selesai ngomong, gurunya langsung, alasan apa lagi yang kamu buat? Kenapa kamu melakukan ini? Tapi langsung dengan vonis, malas sekali kamu jadi anak. Itu contoh sebagai penghukum. Gurunya meminta untuk lari lapangan basket 2 kali. Kemudian anaknya masih, kenapa bu? Nah, pas bilang kenapa, gurunya akhirnya bilang nambah. Akhirnya 5 kali. Itu penghukum. Mungkin kita juga pernah, saya juga pernah. Jadi lebih baik kita kayak yang menyadari diri sendiri daripada kita untuk mengkomentari orang lain ya. Dan ternyata saya salah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, posisi sebagai nanti memberikan rasa bersalah. Nanti ada kasusnya sama, cuma nanti kita bandingkan penanganan dari yang awalnya menghukum siswa dengan sampai ke posisi manajer. Nah, begini, kalau untuk membuat rasa bersalah. Ya, itu Kang Muslim, aku muda katanya. Waduh, kelamaan. Jadi kalau pada posisi merasa bersalah, kita mengembalikan posisinya, kamu senang ya bikin ibu susah, kok kamu terlambat melulu sih, nanti ibu yang dimarahin sama kepala sekolah. Jadi kita membuat mereka itu seolah-olah gara-gara kamu saya dihukum gitu, saya dipanggil. Jadi ini menerapkan membuat posisi merasa bersalah kepada siswa. Saya pernah juga kok, dan saya salah. Iya, salah. Ibu gak kuat lagi kalau kamu melakukan hal yang salah. Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah, jadi ini contoh membuat merasa bersalah. Suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya itu cenderung menyalahkan murid. Ya. Kemudian di sini menyatakan bahwa kesalahannya itu ada pada murid, sehingga kesalahan murid itu membuat guru menderita. Kemudian posisi teman. Posisi teman, saya malah sering melakukan posisi sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini? Terlambat lagi ya sayang. Kita bolos bareng nih sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng ya? Jawabannya iya bu, saya memang apa tuh? Jadi biarpun saya larinya kenceng, saya tetap gak kejar bilangnya. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng ya, supaya datangnya tidak terlambat lagi. Mama kecap aja yang matching, Mama kecap mana? Jadi Udah, Bing.
sih barusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, sebelum berbicara dengan ada suara akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas cipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Si pemantau atau monitor. Ya, kita sebagai saya. Naren, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini untuk posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Oh iya. Saya semalam Baiklah, menurut ibu yang dengan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu menyetel Ada, Bu. Anak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ina, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm bangun besok pagi dan akan diberikan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu Nah, itu untuk manajer. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu pendapat Bu Hendra, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif ini? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini menuju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita ulangi sedikit tentang 5 posisi kontrol yang sebenarnya sering kita laksanakan di sekolah. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dan kita semua bersama berusaha untuk menjadi posisi manajer. Walaupun tidak mudah, karena memang ini tugas kita sebagai pendidik. Tapi insya Allah kalau bareng-bareng kita pasti bisa. Amin. Baik, next. Ya, di sini itu masih yang tadi. Masih diulangi. Kita menuju ke materi terakhir mengenai keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas ini sudah banyak Bapak Ibu lakukan secara langsung di kelas. Cuma kita belum tahu ini tuh sebenarnya keyakinan kelas atau apa namanya. Dan kadang tidak dibuat dokumennya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan Bapak Ibu kan wali kelas terus membuat keyakinan kelas, nah itu boleh dibuat dalam bentuk poster, boleh dibuat dalam bentuk kanva atau dalam bentuk apapun itu, kemudian nanti ditempelkan. Artinya apa? Keyakinan kelas itu nanti setiap hari bisa dibaca oleh anak-anak. Ada baiknya lagi nanti apabila sudah membuat keyakinan kelas, dokumentasikan. Dan itu bisa menjadi salah satu aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Next. Baik, di sini untuk keyakinan kelas sendiri sebenarnya saya rasa Bapak Ibu sudah paham jelas. Karena di sini berupa pernyataan-pernyataan universal yang semua siswa itu sebenarnya sudah paham. Kemudian kita hanya ingin dari yang awalnya kata-katanya misalnya masih Bu tidak boleh terlambat, tidak boleh nyontek misalnya, itu adalah celotehan yang disampaikan anak. Tugas kita sebagai guru merubah kata yang awalnya negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya kalau tidak boleh terlambat, berarti kita ubah keyakinan kelas itu menjadi kata-kata misal datang tepat waktu. Jadi hindari kata tidak, jangan, no, apalagi. Intinya negatif-negatif itu kalau bisa tidak dipakai, tapi kita ubah menjadi positif. Dan itu termasuk ke dalam nilai kebajikan yang mana? Jadi kayak datang tepat waktu adalah bagian dari nilai kebajikan disiplin. Terus misalkan tidak boleh mengambil barang atau meminta, nanti ada kata-kata positif, meminjam barang, meminta izin untuk meminjam barang milik teman. Nah itu dikaitkan dengan kalimat atau nilai-nilai kebajikan, termasuk ke dalam kata apa? Saling menghormati atau saling menghargai. Jadi bisa kita langsung limpahkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih baik lagi. Di sini ada contoh, bisa next. Untuk membuat keyakinan kelas contoh, lanjut Bu. Baik, lanjut. Nah, contoh di sini keyakinan kelas 9. Jadi beberapa minggu yang lalu di sini saya melakukan kesepakatan kelas bersama anak-anak kelas 93. Anak-anak kelas 93 awalnya, Bu, ayo kita bikin kesepakatan kelas. Iya bikin. Pengennya bagaimana nak? Ternyata anak-anak tuh gak boleh yang namanya jajan Bu, gak boleh ke toilet, gak boleh, intinya gak boleh kata depannya. Akhirnya dari kata-kata yang tidak dilaksanakan, kita harus memiliki nilai apa yang perlu dikuatkan di kelas ini. Muncullah yang pertama, hormat. Dengan menghormati teman, menghormati guru, menghargai teman, menghargai guru, kami satu kelas yakin bahwa untuk
memiliki dampak positif. Dan kemudian karena sebelumnya anak-anak itu banyak yang kehilangan pulpen, akhirnya di sini kita tambahkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati dan menghargai semua orang dan barang milik orang lain. Dalam hal ini berarti menghargai barang, jadi tidak hanya menghargai orangnya. Kemudian yang kedua, biar tidak datang terlambat, anak-anak itu biasanya mengerjakan tugasnya harus tepat waktu. Akhirnya kita memiliki satu nilai kebajikan dalam bentuk rasa tanggung jawab. Ini erat kaitannya dengan disiplin. Yang tanggung jawab di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Jadi tidak cuma tugas, tapi semua. Baik itu piket kelas atau misalnya ada yang sakit, ada yang izin. Nah, di sini melaksanakan semua pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Keyakinan kelas yang kami buat ini berlaku juga untuk proyek. Jadi saat kegiatan proyek ini juga bisa kita terapkan. Kemudian yang ketiga, untuk kelas 93 sendiri saya nggak ngambil banyak, saya cuma ngambil beberapa. Di sini hormat, tanggung jawab, dan disiplin. Untuk disiplin sendiri kami meyakini bahwa sangat penting untuk hadir tepat pada waktunya. Kemudian dalam keyakinan kelas sendiri di sini ada hal misalkan kegiatan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Maksudnya apa ya? Jadi di sini ada yang contoh tampak seperti contoh guru nih, menyapa guru dan teman setiap hari. Ini contoh untuk hormat. Hormat itu harusnya kita itu contoh siswa itu dalam melaksanakan menyapa guru dan teman. Tapi tidak tampak seperti hormat apabila ada siswa yang acuh kepada guru, berarti dia tidak hormat, tidak menghormati. Kemudian sikap menghormati itu bisa dilihat dengan mengucapkan salam setiap kali bertemu. Dan hormat ini tidak terlihat menghormati apabila dia tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam. Jadi ini tuh tampak seperti hormat atau tidak tampak seperti hormat itu bisa dibuat setelah kita melakukan keyakinan kelas yang awal. Jadi dikaitkan dengan yang tadi, tidak keluar dari konteksnya. Karena tadi kaitannya dengan tugas, kemudian meminjam barang-barang teman, akhirnya itu yang kita pakai. Bapak Ibu guru bebas dalam hal menetapkan nilai keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir di situ untuk mencerminkan sikap hormat itu dapat dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada setiap orang. Kemudian hormat itu tidak tercermin dari bersikap biasa aja apabila mendapat pertolongan. Jadi itu bisa kita tekankan ke anak. Jadi saat dia misalnya cuek, oh kamu melakukan yang mana nih? Harusnya yang siswa lakukan itu yang tampak seperti, bukan yang tidak tampak seperti. Nah seperti itu. Bapak Ibu guru, alhamdulillah akhirnya tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak atas segala waktunya, atas segala kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan, kita sama-sama merefleksi diri sendiri, kita sama-sama berubah untuk menjadi pendidik yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa saling berkolaborasi karena nilai tertinggi bangsa Indonesia itu adalah nilai kegotong royongan. Artinya kita tidak bisa melakukan hal sendiri. Kita itu adalah makhluk sosial. Jadi ada baiknya kita menjunjung tinggi nilai kolaborasi untuk menciptakan lingkungan sekolah SMP Negeri Cigudeg yang memiliki budaya positif yang baik. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan dulu kepada Bu Anita yang luar biasa ya. Subhanallah sekali. Terima kasih Bu Anita, diseminasinya luar biasa ya materinya. Semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan sekaligus menjadi refleksi apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Bu Anita. Sukses selalu untuk CGP-nya sampai akhir nanti ya. Bapak Ibu masih tetap semangat. Kalau mau lagi Bu Anita ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi keempat, sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu silakan yang bagi ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin selama ini ada yang kurang dari cara pembelajarannya atau kita masih tadi jadi guru yang apa boleh yang manajer atau yang posisi kontrol.
Mangga, silakan kita sharing di sini ya buat kita ya. Bapak Ibu, mangga ada yang mau bertanya? Ada yang mau beri masukan? Ayo kita sama-sama belajar. Atau memberikan umpan balik juga nggak masalah. Bapak Ibu, saran atau umpan balik dipersilahkan. Biar lebih afdol buat kita ya. Iya. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Anita kurang lebih 1 jam. Ada yang menanggapi atau memberikan saran lebih lama. Maka Bapak Ibu, Bu Cucu mungkin? Boleh, maka Bu Cucu. Sayangnya kamu Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin ingin memberikan umpan balik saja. Luar biasa Bu Anita. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kita sudah mendapatkan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita di dalam kelas. Dan tadi juga mungkin tadi saya mendengar soal Bu Kiki dan Bu Jami'ah di belakang. Oh berarti sadar ya sekarang kita jadi dulu seperti apa. Ya Bapak Ibu tadi Bu Anita juga sudah menjelaskan bahwa menjadi posisi manajer itu butuh proses. Dan tentunya itu tidak semena-mena kami yang sudah memiliki istilahnya sertifikat guru penggerak yang sudah mempunyai ilmunya secara sana, bukan berarti kami juga merasa sempurna. Tapi kita harus saling mengingatkan juga ketika kita melakukan kesalahan. Tetap fitrahnya kita juga manusia pasti penuh kesalahan dan dosa, istilahnya seperti itu. Tapi dengan adanya kegiatan hari ini, mudah-mudahan ini pun menjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Kita semua sebagai pembelajar, kita semua sebagai guru terutama yang memiliki peranan penting. Yang biasa saya ucapkan, murid-murid tidak bisa memilih siapa gurunya, tapi guru bisa memilih dengan apa kita akan mengajar, dengan bagaimana kita akan mengajar, bagaimana kita akan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja sih Bu Anita, saya sangat mengapresiasi, sangat baik sekali, dan mudah-mudahan kita semua meskipun sertifikatnya belum ada menjadi guru penggerak, mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan Bu Anita kita semua mengalami dan menerimanya. Ya, terima kasih Bu Anita, sangat luar biasa. Bu Cucu umpan baliknya mungkin dari Bapak Kapal Suara. Mana Bapak? Apa yang nanya apa? Umpan balik, saran, boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Anita atas pemaparannya ya. Bahkan karena saya keluar masuk, jadi mungkin bisa sedikit menyimpulkan bahwa yang bisa kita kerjakan itu adalah kesepakatan kelas deh kayaknya. Nah, kesepakatan kelas menjadi hal utama, sehingga timbul pertanyaan pada diri saya sih, apakah saya sudah buat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing belum? Kalau sudah, apakah sudah ditempel belum? Kalau belum ditempel, kenapa? Nah, jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dari yang bisa kita lakukan dulu gitu ya, yang sederhana dulu. Misalkan kalau bicara tentang kesepakatan kelas kan berarti sesuatu yang memang harus disepakati, baik oleh itu anak dan guru, di mana pada saat belajar anak harus seperti apa, kegiatan pembelajaran interkuliah harus seperti apa. Sehingga yang paling penting untuk melakukan tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah kesepakatan kelasnya dulu dibuat. Kalau seandainya banyak ragamnya, kalau yang suka bertiktok lihat gitu ya, tinggal judulnya aja kesepakatan kelas, keluar tuh model-modelnya untuk SD, SMP, SMA. Terus ingin lagi misalkan yang di kelas itu perlu ada informasi terkait apa aja, tinggal panggil di TikTok, keluar semua tuh. Nah, berarti dari situ nanti tinggal kita downloadnya apakah di foto, apakah di videonya. Kalau kita mau butuh fotonya, berarti fotonya download, nanti tinggal di print dan di kelas aja 73. Bawa foto wali kelas beres kan. Tinggal nanti kita disepakati. Sebetulnya tinggal bagaimana cara kita mau melakukan sebuah
studi tiru itu ya, studi tiru yang nanti disesuaikan dengan kita. Berarti di kelas kita itu selain dari tata tertib, selain daripada jadwal mengajar, jadwal piket, ada juga yang terkait dengan itu semua. Apakah itu dibuat banner gitu ya, kecil-kecil, lucu-lucuan gitu ya, ada gambar bukunya, ada gambar orangnya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa merupakan sebuah, jadi nantinya tuh di akhirnya itu tidak akan muncul hukuman kan, apa namanya itu sebetulnya? Oh, konsekuensi, ya saya lupa. Jadi konsekuensi, jadi bicaranya kita bukan hukuman tapi konsekuensi, yang sanksi yang sudah disepakati. Jika saya melanggar berarti saya harus siap menerima sanksi. Itu bagian dari pendidikan karakter yang luar biasa gitu, sehingga anak terbiasa untuk bisa datang jam berapa, pulang jam berapa. Terus yang paling sulit itu kalau pagi itu, kalau saya mondisikan tuh bawa sejadah itu sulit itu, padahal nggak susah sih maksudnya, tapi berat gitu, karena jadi mereka lebih baik berkorban tasnya yang jadi tilam gitu ya. Jadi, nah itu sulit. Apakah itu perlu ada kesepakatan gitu ya, atau kesepakatan kelas, atau kesepakatan sekolah gitu, tinggal begitu ya. Nah nanti tinggal berarti ada korelasi antara apa yang digugat dengan kesepakatan kelas dengan kesepakatan sekolah. Maksudnya pembiasaan yang dilakukan di sekolah itu muncul kesepakatan di level tingkat kelasnya gitu, sehingga kalau tidak bawa sejadah berarti ini yang muslim ya. Nah itu sederhana bisa kita lakukan untuk Bapak dan Ibu. Jika ingin mendownload itu banyak. Jadi kita tinggal berubah dikit dan lain sebagainya, nanti di print apa dilaminati silakan, nggak jadi masalah. Nah jadi menurut saya output dari kegiatan pada hari ini adalah masing-masing kelas, di kelas itu sudah terpampang kesepakatan kelas yang sudah disepakati, diambil kesepakatannya, sehingga nanti muncul konsekuensi. Jadi bukan begitu ya. Ini apa pertanyaan, apa masukan, atau apa? Tapi yang jelas dari setiap kegiatan harapan saya itu ada sebuah tindak lanjut ya. Outputnya apa dari kegiatan? Kalau banyak kan susah nih. Yang gampang mah fokus pada kelas. Berarti bisa berbeda kan antara kelas 71 dengan 72, kesepakatan seperti apa tergantung dari bagaimana wali kelas pada saat itu akan mengambil kesepakatan. Termasuk guru mata pelajaran juga harus memiliki kesepakatan belajar. Kalau belajar dengan Bapak, pertama, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Sehingga nanti kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa kondusif ya. Kondusif itu dalam artian bisa terkondisikan karena kesepakatan itu. Begitu ya, itu mah apa ya namanya, masukan atau umpan balik lah. Tapi yang jelas, terima kasih sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kegiatan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan di tingkat kelasnya masing-masing. Kalau mungkin mapel nanti berarti ada kontrak belajarnya. Kayaknya kalau kontrak belajar udah pernah dibuat ya Bapak dan Ibu. Kontrak, kalau saya biasanya kontrak belajar mapel ya. Kalau kelas kesepakatan. Itu masukannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif sarannya, luar biasa semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Di akhir saya ucapkan terima kasih kepada Bu Anita, tetap semangat mengikuti CGP-nya. Terima kasih atas ilmunya, sharingnya. Saya pernah mendengar, pernah mengikuti satu kajian. Ustaznya bilang gini, dan itu amat sangat menantang saya ya. Manusia itu tidak wajib untuk pintar, tapi wajib untuk selalu belajar. Dan ada satu lagi, kita tidak perlu lebih hebat dari siapapun, cukup lebih baik dari hari kemarin. Belajar dan terus belajar. Bu Anita, terima kasih ya sudah melakukan diseminasi ini, membangunkan kita yang kadang males, kadang ngantuk, kadang capek, kadang nggak ada semangat. Jadi ibaratnya seperti vitamin ya.
Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya atas partisipasinya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Di sini kita niatnya lillah, di sini niatnya kita belajar untuk siapa? Kita dan untuk Nejibo. Amin. Semoga lelahnya menjadi lelah untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya dan tetap semangat untuk wanita sampai nanti bisa lulus guru penggerak. Dan jangan lupa berbagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah.